Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa ila jami'i ummati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan kultum yang berjudul jujur. Salah satu sifat penting yang harus dimiliki sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai penyempurna keimanan kita, dan merupakan ciri orang-orang soleh terdahulu adalah memiliki sifat jujur. Sehingga saking pentingnya jujur ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qulil haqqo walau kana muron." Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit, walaupun kejujuran itu membawa kerugian bagi kita, walaupun berkata sebenarnya itu berujung penjara bagi kita. Nah, Rasulullah pernah bersabda, "Qulil haqqo walau kana muron." Katakanlah yang benar walaupun itu sakit, walaupun itu pahit. Rasulullah SAW juga bersabda, "Alaikum bisidqi," atas kalian kebenaran, kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu akan membawa kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan tersebut akan membawa pelakunya ke surganya Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pentingnya kejujuran ini apabila ada seorang dai, ada seorang penceramah, ada seorang ustadz yang tidak jujur. Misalnya soheh dikatakan doib, doib dikatakan soheh, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan bid'ah. Yakin suatu saat umat akan mengetahui, dan lama-lama seorang dai, seorang penceramah yang tidak jujur tersebut akan ditinggalkan oleh umatnya. Apabila ada seorang pedagang yang tidak jujur, maka lama-lama juga akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Pelanggannya akan merasa dirugikan, pelanggannya akan merasa tertipu, dan lama-lama seorang pengusaha, seorang pedagang itu akan bangkrut karena ditinggalkan oleh semua pelanggannya karena ketidakjujuran. Seorang pemimpin yang tidak jujur, yang diberi amanah tidak jujur, maka lama-lama juga akan ditinggalkan oleh rakyat, akan ditinggalkan oleh pemilihnya. Lama-lama apabila dia mencalonkan lagi misalnya, maka tidak akan terpilih lagi karena ketidakjujurannya. Dan yang paling penting bagi kita kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketidakjujuran atau berbohong atau berdusta merupakan salah satu ciri bagi orang-orang yang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salasun, bahwa ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzdzaba. Yang pertama adalah apabila dia bercerita, apabila dia berkata, kadzdzaba, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Ciri yang kedua. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Jadi
ketidakjujuran atau berdusta itu menjadi salah satu ciri kemunafikan dalam diri seseorang. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang tidak jujur itu sebagaimana firman Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang munafik, orang-orang yang tidak jujur itu mereka ingin menipu Allah, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal sejatinya mereka itu menipu diri mereka sendiri, namun mereka tidak mengetahuinya. Maka dari itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk jujur, untuk menyempurnakan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh kita untuk senantiasa berkumpul bersama dengan orang-orang yang jujur. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kultum pada saat ini, pada hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.